Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan yang boleh datang beribadah saat ini, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil, menyelamatkan dan mempersekutukan kita menjadi satu keluarga besar Gereja Toraja Mamasa dalam persekutuan oleh Roh, oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Untuk datang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, memuji dan memuliakan namanya dengan nuansa budaya sebagai jati diri kita yang telah diselamatkan oleh Kristus. Dia berkenan mengutus hambanya Pendeta Yospinalita STH sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kami undang jemaat berdiri dan kita menyambut dengan memuliakan Tuhan. Kita melakukan NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan menyertai kamu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Marilah dengan penuh sukacita kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita, sebagaimana yang disaksikan dalam Mazmur 150 yang kita baca secara berbalasan. Haleluya, pujilah Tuhan di tempat kudusnya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermuliakan. Kami jemput sidang jemaat bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan hukum kasih sebagaimana hukum kehidupan yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Saudara-saudara, demikianlah hukum Tuhan, bahagialah. Setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Tidak seorang pun di antara kita yang terluput dari melakukan dosa. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, marilah dengan sungguh-sungguh kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mengaku dan memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang,
Kami mengaku dan menyesal di hadapan-Mu yang kudus dan mulia, bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan melawan kekudusan dan kebenaran-Mu, dan bahwa kami tidak dapat membebaskan diri kami sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, dengan apa yang telah kami lakukan dan tidak kami lakukan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah. Kami ternyata tidak melakukan kehendak-Mu, tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami, serta tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kristus, ampunilah dosa-dosa kami. Kristus, ampunilah dosa kami. Demi Putra-Mu Yesus Kristus, ampuni dan kasihanilah kami, baharuilah dan tuntunlah kami, agar kami bersuka cita dalam kehendak-Mu dan menuruti jalan-jalan-Mu demi kemuliaan-Mu yang kudus. Jemaat yang terkasih, Allah Maha Kuasa dan Maha Pengasih telah menyerahkan putranya yaitu Yesus Kristus lewat kematian dan kebangkitannya demi keselamatan kita, dan demi Kristus Ia mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Bukalah hatimu dan bertobatlah. Firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Karena itu selaku pelayan gereja yang terpanggil dan diteguhkan, dan atas kuasa Yesus Kristus, saya memberitakan kepada jemaat sekalian anugerah pengampunan dosa di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya kepada kita. Tiada
Diberi kesempatan persembahan pujian dari duet. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
kasih persembahan dari duet. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus, kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa Sorgawi, kebaikan-Mu ya Allah yang kami alami dalam hidup kami. Hingga kami boleh kembali Bapa di dalam bait-Mu yang kudus ini, setelah Allah menyebarkan kami beraktivitas, melakukan perintah-Mu ya Tuhan sepekan yang lalu. Ya Bapa Sorgawi, kami akan membaca dan mendengar sabda-Mu. Roh Kudus topanglah kami, agar firman-Mu Tuhan dapat kami buka, baca, dan hayati di hari Minggu karunia-Mu ini. Teguhkan Bapa dan segarkan kehidupan kami. Inilah kami yang datang kepadamu Bapa, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 40 pada ayat yang pertama, tertulis di situ sampai 17 sampai ayat 18. Mazmur 40 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-18. Firman Tuhan, syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku, minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Tetapi Engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu ku bicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah
yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena Engkau semua yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Demikian jauh pembacaan sabda Tuhan pada hari ini. Berbahagialah yang membaca dan mendengar firman Tuhan, serta yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita berada di minggu yang ketiga tahun 2023. Sangat tidak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan awal tahun ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentunya di antara kita tidak ada yang dapat menghitung helaian rambut di atas kepalanya. Dan saya yakin itu. Sebab sekiranya rambut kita gugur setiap kali kita menyisir, ataukah kita melangkah, ada saja rambut kita yang gugur. Dan tentunya pada esok harinya ada lagi bulu yang halus yang tumbuh pada jejak rambut yang gugur itu. Apa artinya? Artinya bahwa tak seorang pun mampu menghitung helaian rambut di atas kepalanya. Demikian pula dengan berkat Tuhan. Adakah di antara kita yang mampu menghitung dalam satu bulan berapa berkat yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara rasakan nyata dalam kehidupan ini? Apalagi kalau kita menghitung 1 tahun. Mampukah kita menghitungnya? Kusanga-sanga tayo taulan nambelan reke-reke nito. Karena anugerah Tuhan berupa detakan jantung saja, dalam 1 jam mungkin tidak ada orang yang dapat menghitungnya. Kusanga susi tole. Atau ding komirakatu
bisa reken itu kuma oh yan na sang tahun sekian kali dah jantung saya berdetak. Po nak kuat tahu ya demo tu alat totemo untuk menghitung alat detakan jantung. Ya. Jadi itu bisa dikalkulasi. Tetapi ada orang yang lemah dan bermasalah pada bypass jantungnya. Sehingga ukuran alat itu tidak mungkin dapat menghitung setiap hari sampai setahun detakan jantungnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, perasaan pemazmur menghayati berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya digambarkan dalam Mazmur 40 pembacaan kita pada hari ini. Pemazmur menghayati dan mengalami dengan baik bahwa ada begitu banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam perjalanan hidupnya. Sehingga pemazmur merenungkan dan menghayati segala pemeliharaan Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita membaca Mazmur ini mengungkapkan dengan baik dan sekaligus mengingatkan diri si pemazmur Daud dan mengingatkan setiap orang yang membacanya. Membaca perikop ini supaya terus terngiang-ngiang di dalam hidupnya betapa baiknya Allah yang berkarya dalam hidup ini. Pemazmur mengawali dengan mengatakan untuk pemimpin biduan. Jadi dalam kehidupan umat Tuhan ada para biduan-biduan. Sehingga di dalam ibadah jemaah Tuhan di zaman Perjanjian Lama, kelompok nyanyian itu ditata sedemikian rupa. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, mereka melantunkan nyanyian-nyanyian penyerahan, nyanyian syukur, nyanyian penantian, nyanyian pengharapan, dan nyanyian sukacita dalam berbagai hal yang mereka alami. Pembacaan hari ini, pemazmur mengatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia mencenguk aku dan mendengar teriakku minta tolong. Artinya bahwa pemazmur mencoba menggambarkan bagaimana Allah yang menyelam di dalam kehidupannya dan sekaligus mengangkat kehidupan pemazmur Daud sehingga Allah mengantarnya untuk menerima penyelamatan Allah. Itulah sebabnya maka lahir kalimat ini, aku merindukan, aku menantikan, aku mendambakan. Mengapa ia mendambakan Allah? Karena ia merasakan bahwa Tuhan telah mengangkatnya dan menghantarnya menikmati keselamatan. Tuhan telah mengangkat dari kehancuran. Tuhan telah menegakkan hidupnya dengan baik. Itu sangat jelas kalau kita membaca dalam ayat 1 sampai ayat 3 pembacaan ini. Penghayatan itulah dan perasaan itulah yang digambarkan oleh pemazmur melalui pembacaan ini. Maka ia terus merindukan, ia terus menantikan bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidupnya. Lalu Daud melanjutkan syukur dan pujiannya. Itu kalau kita membaca ayat 4 sampai 6.
Setelah ia mengatakan, aku menanti-nantikan Tuhan atas berbagai hal yang Tuhan telah lakukan dalam sepanjang sejarah hidupku, maka ia memberikan nyanyian baru. Tuhan menyatakan nyanyian baru di dalam mulut si pemazmur, dan Daud mengungkapkan syukurnya dan puji-pujiannya kepada Allah yang sudah menyelamatkan, yang sudah mengangkatnya dari berbagai pergumulan hebat. Ia merasakan betapa bahagianya menjadi orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Ia merasakan betapa indahnya bersama-sama dengan Allah dalam sebuah persekutuan yang kudus itu. Lalu dalam ayat 7 sampai pada ayat 11 pembacaan ini, ia mengungkapkan, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Artinya begini, pemazmur menghayati dengan baik bahwa sekiranya aku memberikan korban sajian, korban bakaran, dan berbagai macam korban, Tuhan tidak memperhitungkan semuanya itu. Tetapi Tuhan melihat hati dan tindakan setiap anak-anak Tuhan. Bagaimana keberadaan hidup anak-anaknya yang sadar benar arti kehadirannya, di mana Tuhan menempatkan dia dan memberikan kesempatan. Ia menyadari akan dirinya dan menyadari atas segala kehidupannya. Maka tidak hanya cukup dengan memberi korban, persembahan, sajian, dan lain sebagainya, tetapi bagaimana menghadirkan hidupnya, hidup secara benar di hadapan Tuhan, dan hidup secara layak di hadapan Allah, memberlakukan titah perintah Tuhan. Ini yang paling pertama yang harus dihayati dalam hidup ini. Sebab si pemazmur menghayati bahwa apakah Tuhan Allah itu kekurangan berkat sehingga harus dibujuk dengan korban-korban dan sembelihan, dengan persembahan-persembahan syukur? Tidak. Si pemazmur menghayati bahwa Allah yang ia muliakan adalah Allah yang maha kaya, Allah yang maha mulia, bahkan Allah sumber segala sumber hidup, Allah sumber segala sumber pengetahuan, Allah sumber segala sumber akal budi, dan Allah sumber segala sesuatu yang ia jalani dan hidupi. Karena itu, yang pertama ia menghayati bahwa kehadiran dirinya, keberadaan hidupnya dalam berbagai kekurangan dan berbagai kelebihan, Tuhan menghendaki kehadiran dirinya untuk selalu mengingat bagaimana Allah berkarya dalam hidupnya. Tuhan melakukan perkara yang besar di dalam kehidupannya. Sebab itu, ketika ia menyatakan syukurnya, memberi hidupnya seanteronya, maka ia pula membawa dengan sukacita segala sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Ia tidak belajar untuk memuliakan Tuhan dengan membujuk melalui persembahan syukur. Tidak. Korban sembelihan, korban sajian, tidak. Apalagi untuk mengirim korban persembahan, cukup di dalam amplop. Tetapi yang Tuhan tuntut ialah bagaimana arti kehadiran seorang pribadi anak Tuhan yang telah Allah selamatkan, yang telah Allah bawa
dalam kemerdekaan dan kehidupan sejati. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang didambakan dan itu yang dilantunkan oleh pemazmur dalam ayat 7 sampai 11 pembacaan ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pemazmur menghayati bahwa betapa hebatnya rahmat dan kasih Allah di dalam hidup ini. Karena itu ia mengatakan tidak terbilang banyaknya. Dalam ayat 12 pembacaan kita, tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Ya. Ia menyadari bahwa berkat Allah di dalam hidupnya luar biasa beratnya. Menghitung secara kalkulasi otak manusia atau komputer dengan alat canggih tidak akan mampu menghitungnya, dan ia sadar benar bahwa ia terkejar dalam kesalahannya. Kesadaran inilah membawa ia terus bersyukur kepada Tuhan. Dan pada akhirnya puncak dari perikop pembacaan ini ia berkata, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku, jangan berlambat-lambat. Semua ini dinyatakan oleh pemazmur dalam sebuah kesadaran iman dan penghayatan keselamatan yang dinyatakan Allah di dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita berada di pertengahan bulan ini. Kita pula mau mengatakan sama seperti pemazmur bahwa perasaan iman kami, ya Tuhan, kami tidak mampu untuk menghitung-hitung berapa jumlah berkat Allah di dalam kehidupan ini. Banyak pelanggaran yang kami lakukan Bapa, sampai kami boleh melampaui tahun 2022. Dan hari ini kami menapak di hari yang ke-15 tahun 2023. Kami memang mengalami banyak pergumulan-pergumulan. Ada yang bergumul karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Ada yang bergumul karena tekanan berbagai penyakit. Ada yang bergumul karena mempersiapkan jumlah biaya yang akan dipakai oleh anak-anaknya dalam melanjutkan studi. Ada yang bergumul dengan berbagai tekanan ekonomi, tekanan kehidupan sosial, tekanan kehidupan politik, dan lain sebagainya. Hari ini kita mendapat kekuatan baru dalam perasaan iman yang kokoh, bahwa sekalipun kita tertekan, mengalami banyak pergumulan hebat yang tentunya silih berganti dalam hidup ini, tetapi firman Tuhan memberi kita kekuatan bahwa Tuhan mengangkat kita dan menyelamatkan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersaat teduh. Kita bersama-sama mengucapkan, mari tuturkan kembali. Mari tuturkan
Kami jemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam pengucapan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita sebagai berikut. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas berjalannya ibadah hari ini. Ada pujian kesaksian ya Allah. Ada firman Tuhan yang kami boleh hayati dan baca di dalam kesatuan persekutuan ini Tuhan. Kami menghayati kasih-Mu ya Allah yang begitu besar. Terima kasih Bapa Surgawi untuk segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah dengan pertambahan setahun usia bagi beberapa anggota jemaat Tuhan. Kami bersyukur dengan Bapak Yafet Basopata pada tanggal 11 Januari genap berusia 65 tahun. Anak kekasih Angelini Patricia pada tanggal 11 Januari genap berusia 26 tahun. Anak kekasih Aaron pada tanggal 11 Januari genap berusia 8 tahun. Dan saudara Bapak kekasih Stefanus yang genap berusia 44 tahun tepat pada hari ini. Allah Bapa Surgawi, Engkau sumber berkat, menyatakan usia bagi saudara-saudara kekasih kami ini. Kami mohon Tuhan sempurnakan rasa bahagia dan sukacitanya. Ya Allah, kami bersyukur oleh karena anak kekasih-Mu Kristo
yang sempat dirawat di Puskesmas Lakahang selama 3 hari boleh mengalami kekuatan dan kesembuhan Bapa karena kuasa dan kekuatan Allah. Terima kasih Tuhan. Mohon kekuatan dan hikmat-Mu ya Tuhan dalam penghiburan yang kokoh bagi keluarga Penatua Harun, di mana ya Tuhan seorang kakak kandungnya Tuhan telah ambil dari tengah-tengah persekutuan hidup keluarga, meninggal di Kalimantan dan telah dikuburkan di Tobadak Mamuju pada minggu lalu. Ya Bapa, ini adalah duka yang dalam. Hiburkan ibunda tercinta, istri dan anak-anak kekasih. Hiburkan segenap keluarga. Keluarga ada yang sudah kembali ke tempat tugas masing-masing. Tetapi ibu janda bersama dengan anak-anak Tuhan masih berada di Tobadak. Tuhan teguhkan dan kuatkan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami dan anggota jemaat Tuhan yang sakit. Kami berdoa untuk Diaken Heri yang diterapi di Makassar. Kami berdoa untuk anak kekasih Kiansi yang dirawat di Rumah Sakit Umum Polewali. Kami berdoa untuk Nenek Sion yang menjalani terapi cuci darah di Makassar. Kami berdoa untuk Pendeta Yusuf Arta yang juga masih menjalani terapi cuci darah di Makassar. Kami berdoa untuk Bapak Untung Ronaldi yang sudah boleh kembali menjalani kontrol di Polewali. Ya Bapa Sorgawi, Engkau hadir dalam pergumulan saudara-saudara kekasih, keluarga-keluarga dan anak-anak kekasih yang mengalami tekanan karena sakit penyakit. Tuhan, Engkau menjamah seluruh kehidupannya di dalam ruangan rumah sakit ya Tuhan, atau di dalam ruangan-ruangan terapi. Kami percaya bahwa Allah memakai semua alat-alat dengan baik dalam kuasa dan kekuatan Tuhan. Kami berduka cita pula hari ini Tuhan, bersama dengan hamba-Mu Bapak Pendeta Yoel Undik, atas terpanggilnya salah seorang nenek kekasih dari tengah-tengah keluarga. Ya Tuhan, Engkau hiburkan segenap keluarga dan Engkau topang ya Tuhan dalam masa-masa pergumulan menghadapi jenazah. Kami berdoa bagi Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam tugas dan pekerjaan di kantor, di kebun, di sawah, dalam melanjutkan dan mengembangkan usaha-usaha, dalam mengembangkan usaha peternakan dan lain sebagainya. Ya Tuhan, Engkau berkati. Kami berdoa untuk anak-anak kekasih Tuhan. Ada yang sudah kembali ke tempat di mana mereka melanjutkan pendidikan ya Allah, atau di mana Tuhan menempatkan mereka untuk bekerja. Bapa, berkatilah mereka boleh menjalani masa sukacita bersama dengan keluarga di Sumarorong ini, dan boleh kembali ke tempat tugas masing-masing sebagai mahasiswa, sebagai siswa, sebagai pekerja dan lain sebagainya di kantor-kantor pegawai negeri dan swasta. Ya Tuhan, bekali kekuatan-Mu. Kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu dalam pendidikan mengawali semester ini, dari tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan tolong dan kuatkan anak-anak-Mu yang masih kecil, tumbuhkan dengan sehat ya Tuhan, hingga mereka mengalami kekuatan hikmat-Mu.
Ya Allah Bapa Surgawi, bimbinglah kami dalam menata pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan di ladang-Mu ya Tuhan sepekan ke depan, sehingga seluruh pelayanan boleh berjalan dengan baik, mulai dari kategori anak sampai kepada pelayanan jemaat dewasa. Para lansia Tuhan kami serahkan kepadamu. Ada yang masih bisa dan kuat untuk hadir beribadah bersama dengan jemaat-Mu walau mereka tertatih-tatih. Tetapi ada yang sudah bertahun-tahun lamanya ya Tuhan, tidak dapat hadir bersama-sama dengan umat-Mu dalam persekutuan di tengah-tengah jemaat ini karena kondisi kesehatan dan fisik mereka. Bapa, teguhkanlah mereka dan kiranya firman Tuhan selalu membahana dalam hidup mereka. Ya Bapa, ini doa, harapan dan syafaat kami. Syafaat kami untuk bangsa dan negara ini. Dalam berbagai persiapan-persiapan ya Tuhan, pemilihan-pemilihan ke depan, supaya seluruh jemaat-Mu yang juga terhisap dalam anggota masyarakat ya Allah, diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Tuhan, dewasakan pemikiran kami dan hati nurani kami, sehingga kami menjalankan tanggung jawab kami ya Bapa dalam takut akan Dikau. Demikian pula ya Tuhan, bahwa Allah akan memberkati Pekan Raya Perempuan yang akan berjalan di tahun ini, yakni pada bulan Mei yang akan datang. Bonsda bagi para PPGTM yang akan mengikuti berbagai kegiatan ya Allah juga berjalan pada tahun ini. Tentunya ini menyerap dana ya Tuhan dan perhatian dari seluruh sidang jemaat Tuhan, mulai dari aras jemaat sampai kepada tingkat sinodal. Tuhan, teguhkan gereja-Mu sehingga dua kegiatan akbar ini dapat dirayakan dan dilakoni oleh jemaat-Mu Tuhan dalam rasa syukur dan kekuatan. Inilah kami yang datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Ajarlah kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maliaki 3 ayat 10. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dari nyanyian NKB 133.
bersama-sama. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau hukum lembah. Syukur atas kasih sayang dari sanat yang benar. Ayat yang kedua. Syukur atas bunga mawar harum indah hati. Syukur atas awan hitam dengan tari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri yang sah. Dan firman-Mu pelita agar kami tak sesat. Atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan anugerah yang besar. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Kure sumanga upuang sekibawa di olo malabimu. Sabai komanda tu puang totong kiranonan ila saluka tuangki. Kure sumanga upuang yaitu mintu nama masemu. Yaitu tontong kawanan ilan mintu na allo katuangki upuang. Upuang do tangana langi. Totemo upuang sekan di olo malabimu upuang malimuntu. Sekan umbawa yaitu sorongan kurian sumanga akilangan olomu. Tari may upuang. Ana malarama guna ilalan niya te jemaat muntalan nenan. Ya tumintu na mamasemu puang jo nakaleki o puang tamba eduka o puang. Ana mala unolaya tu mamasemu tontong kasay umpudi siya umpakasali tu sangamu. Ya mutu sambayang ki puang sek bawa di olomu lan umpotete sangan na puang ki puang Yesu puang turandan mamase. Amin. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat mohon perhatian untuk warta gereja Minggu 15 Januari 2023. Kebaktian rumah tangga untuk minggu ini Selasa 17 Januari 2023 di keluarga Bapak Yohanes Palasa. Hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 di keluarga Bapak Seldi. Minggu depan, hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 di keluarga Bapak Kondo. Hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 di keluarga Bapak Elvis Bangak Lele. Kebaktian PPR GTM minggu ini, Senin 23 Januari 2023 di Nyonya Martina Matius. Hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 di Nyonya Satriana Harun. Minggu depan hari Senin tanggal 30 Januari 2023 di Nyonya Santi Pison. Hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 di Nyonya Depabala.
Ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, saya ajak kita untuk berdiri. Tuhan Allah beserta engkau. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah. Ingatlah dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yasminalita yang sudah menyampaikan sabda kebenaran Tuhan dan kiranya akan menjadi berkat rohani bagi seluruh sidang jemaat dan kepada kita semua sidang jemaat, Bapak Ibu Saudari yang berkenan hadir dalam ibadah bersama pada hari ini. Kiranya berkat rohani dan anugerahnya tetap menuntun langkah kehidupan kita di masa yang akan datang. Mengakhiri ibadah kita, mari kita memuji Tuhan dari NKB 125, Ku dengar panggilan Tuhan. Mau ikut
ibadah kita selesai dan Tuhan memberkati.